Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sekalian juga Universitas Sunan Kudus yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Menarik tadi apa yang disampaikan, langsung ya moderator ya. Apa yang disampaikan Pak Antoni. Saya ini memperlihatkan satu slide saja, nggak banyak ya. Oke. Apa yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga kita akan menjurus ke negara yang disebut tadi Pak Antoni negara gagal. Ada sebuah riset itu sangat menarik kalau kita lihat, yang kemudian dibukukan dengan judul buku Mengapa Negara Gagal. Itu dari Darren Acemoglu. Sebelum ke sana saya ingin memperlihatkan dulu persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi Indonesia ini menghadapi apa yang disebut state capture corruption. Ya. Apa itu state capture corruption? State capture corruption itu adalah salah satu bentuk korupsi di mana, ini penjelasannya harus rinci ya, di mana setiap individu atau kelompok atau perusahaan swasta, ya, ini ditekankan sini, atau perusahaan swasta secara sistematis mempengaruhi kebijakan, ya, mempengaruhi hukum dan mempengaruhi regulasi negara demi kepentingan pribadi ataupun demi kepentingan korporasi itu sendiri. Dalam konteks ini, pejabat atau pemerintah, politisi atau institusi penegak hukum itu dikendalikan, ya, dikendalikan oleh sebuah korporasi demi kepentingan tertentu sehingga mereka tidak lagi dapat. Jadi mereka dalam artian bahwa negara itu tidak bisa lagi bertindak atau mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Tapi seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu hanya berpihak kepada korporasi atau yang kita sebut oligarki. Itu yang disebut state capture corruption. Jadi ini yang sedang kita hadapi. Dan kalau ini kita tidak berhasil lawan, maka seperti tadi yang Pak Antoni katakan, itu kita akan menjadi negara gagal. Oke, next. Apa akar dari permasalahan state capture corruption itu? Ini ada beberapa ya, tapi saya nggak perlu sebutkan satu persatu karena waktunya. Yang pertama aja, salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah warisan Orde Baru, yaitu oligarki. Apa itu oligarki? Ini saya perlu jelaskan karena kita selalu menyebut oligarki. Oligarki itu adalah sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang yang punya akses terhadap keuangan atau terhadap finansial tertentu, ya, yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Oke, jadi hanya sekelompok orang, hanya sekelompok kecil yang punya akses terhadap keuangan, terhadap bisnis, dan dia dapat mempengaruhi negara. Itu oligarki. Di zaman Orde Baru itu oligarki mulai tumbuh berkembang, ya. Bagaimana cara dia mempengaruhi pemerintahan pada saat itu? Dia masuk ke dalam pemerintahan dengan menggunakan kekuasaan finansial. Jadi dia mempengaruhi jalannya pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Dan kemudian bagaimana oligarki ini bisa berkembang? Sebenarnya ketika tahun 98-99, ya, ketika rejim Orde Baru jatuh, itu kita berharap bahwa sebenarnya oligarki itu juga tumbang. Tapi ternyata tidak sama sekali, ya, karena ada penelitian dari teman-teman UGM, ya. Dia menyatakan bahwa ketika rejim Orde Baru jatuh, itu oligarki ini sebenarnya nggak jatuh, ya, tapi dia hanya berpindah. Jadi tadinya oligarki yang dibesarkan di zaman Soeharto ini dia cuma berpusat pada Jakarta, maka ketika Orde Baru jatuh, itu dia menyebar, ya. Dia menyebar ke daerah dan lain sebagainya, dan dia tumbuh subur. Jadi dia cuma mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dan dia tidak tumbang. Contohnya misalnya, di zaman Orde Baru, pusat oligarki itu cuma berpusat pada Jakarta, pada pusat negara. Tapi ketika rejim Orde Baru jatuh, makanya berpindah.
Makanya jangan heran misalnya di Rempang ada proyek strategis nasional yang bisa dikuasai oleh oligarki pusat. Misalnya, itu karena ada perpindahan sebenarnya. Kemudian belum lagi kita bicara PSN yang ada di Jawa Timur. Semua oligarki yang bermain di perusahaan strategis nasional yang ada di daerah itu adalah perpindahan dari oligarki tadi yang pusatnya di kota, di Jakarta itu berpindah ke daerah-daerah. Jadi itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua akan permasalahan yang kedua bahwa ketika Orde Baru itu ada proses perpindahan kewenangan ya. Jadi tadinya kalau Orde Baru kita mengenal namanya sentralistik. Semua kewenangan ada pada pusat. Ketika rezim Orde Baru jatuh, maka kewenangan kekuasaan itu sebagian besar dilimpahkan ke daerah. Tapi sayangnya ketika pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah itu tidak disertai dengan akuntabilitas publik pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Timbul ketimpangan. Ya. Kenapa timbul ketimpangan? Maka pemerintahan daerah itu menjadi sangat kuat. Ya. Dengan adanya desentralisasi, maka pemerintahan daerah itu menjadi sangat kuat dan ada perpindahan dari praktek korupsi yang ada di pusat berpindah ke daerah. Itu yang terjadi ketika desentralisasi. Jadi tadinya ketika Orde Baru sentralisasi, kemudian sebagian kewenangan yang tadi dimiliki pemerintahan pusat diserahkan ke daerah, tapi tidak disertai dengan akuntabilitas, maka daerah mempunyai kewenangan yang luar biasa sehingga korupsi itu berpindah dari pusat ke daerah. Itu yang terjadi. Pada saat ketika orang mulai ribut, ya, mempersoalkan tentang begitu maraknya korupsi di daerah dengan adanya proses sentralisasi menjadi desentralisasi, maka pemerintah mulai mencanangkan sebuah kebijakan baru, yaitu menarik sebagian kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, ditarik lagi ke pemerintah pusat. Lewat apa? Lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, disitulah kewenangan pemerintah pusat tadinya sudah diserahkan ke pemerintah daerah itu ditarik kembali. Makanya kalau kita bertanya, kenapa sampai kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Karena sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ingin menarik kembali kewenangan pemerintahan pusat yang sudah diberikan kepada pemerintahan daerah itu ditarik sebagian lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya sama saja. Kenapa saya katakan sama saja? Karena tadinya kewenangan yang ada di pemerintahan daerah itu ditarik lagi kepada pemerintahan pusat, sehingga pemerintahan pusat menjadi sangat kuat untuk mengontrol pemerintahan daerah. Apa yang terjadi? Pemerintahan pusat punya otoritas, ya, punya otoritas menggelontorkan dana ke pemerintahan daerah. Maka yang terjadi ada ketidakadilan daerah. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang begitu besar mendapat suntikan dana dari pusat, tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang tidak mendapat suntikan dana dari pusat begitu besar. Ada daerah-daerah tertentu yang proyek-proyeknya semua dilimpahkan ke daerah, tapi ada daerah-daerah tertentu yang proyek-proyeknya tidak dilimpahkan ke daerah. Salah satu contoh misalnya, kalau kita lihat Solo, ketika Pak Jokowi berkuasa, paling banyak proyek-proyek nasional itu diserahkan ke Solo. Kira-kira itu gambarannya. Jadi kewenangan itu bisa dilimpahkan ke daerah karena lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang diperbarui. Oleh karena itulah pada saat itu kenapa kita harus menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena kita melihat bahwa ada ketidakadilan pemerintah pusat di dalam menerapkan sistem anggaran. Karena ada daerah-daerah tertentu yang diberikan anggaran besar, ada daerah-daerah tertentu yang tidak diberikan anggaran besar, dan itu tidak punya indikator yang jelas, sehingga korupsinya berpindah dari pusat pindah ke daerah dan dari daerah pindah ke pusat lagi. Jadi bahasa kasarnya sebenarnya reformasi itu menciptakan apa? Tadinya setan penjahat yang ada di pusat, dia berpindah ke daerah, kemudian berpindah lagi ke pusat. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah faktor penegakan hukum yang lemah dan tidak independen. Jadi salah satu faktor korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sampai hari ini tidak bisa kita berantas karena ada masalah sebenarnya. Ada problem terbesar di penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita itu lemah dan tidak independen. Kita tahu polisi, kejaksaan, dan pengadilan itu ada problem dari segi penegakan hukum.
Penegakan hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya di institusi penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Ada problem di ketiga institusi penegak hukum kita karena mereka melakukan penegakan hukum secara lemah dan tidak efektif. Ada yang menarik sebenarnya kalau kita coba nanti adik-adik coba googling ya, kalau di googling ada riset yang sebenarnya sangat menarik dari Jacqueline Becker. Judul disertasinya itu silahkan di googling, The Rise of Polri. The Rise of Polri itu bercerita begini. Jadi The Rise of Polri itu adalah riset yang dilakukan di Indonesia oleh Jacqueline Becker. Apa yang ada di dalam riset itu? Dia menceritakan bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah penegakan hukum yang termasuk sangat lemah di antara negara-negara kita. Kenapa dia katakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu adalah penegakan hukum yang sangat lemah? Karena indikasinya bahwa kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terpengaruh dengan intervensi dari kekuasaan dan luar kekuasaan dalam hal penegakan hukum. Kemudian di dalam buku itu juga, di dalam riset itu juga sangat menarik ya, diceritakan bahwa ketika Orde Baru, ya, tumbangnya Orde Baru dan kita memasuki era reformasi tahun 1999. Pada saat Orde Baru kita mengenal yang namanya duifungsi ABRI atau duifungsi TNI. Jadi TNI pada saat itu begitu kuat. TNI bisa berbisnis, TNI bisa menempati jabatan-jabatan sosial dan jabatan-jabatan sipil lainnya. Tapi ketika Orde Baru tumbang tahun 99, maka duifungsi TNI ini dicabut. Jadi kewenangan TNI itu ditempatkan sebagaimana mestinya. Tapi apa yang terjadi setelah reformasi dan pada saat sekarang ini, kalau Anda bisa lihat dari hasil riset yang dilakukan Jacqueline Becker itu sangat menarik. Dia katakan the rise of Polri, bahwa setelah terjadinya yang namanya duifungsi TNI, setelah duifungsi TNI dicabut, maka yang terjadi sebenarnya the rise of Polri. Polri itu menjadi kuat. Polri itu menjadi luar biasa. Dia bisa menempati jabatan-jabatan sosial, dia bisa menempati jabatan-jabatan yang di luar kedinasan Polri. Itu yang terjadi. Jadi duifungsi ABRI, duifungsi TNI yang terjadi di zaman Orde Baru, ketika di zaman Jokowi itu terjadi namanya the rise of Polri. Duifungsi itu berpindah dari TNI ke Polri. Oleh karena itu jangan heran misalnya kemarin ketika beberapa kepala daerah itu berakhir masa jabatannya, baik di kabupaten, kota maupun provinsi, maka hampir sebagian besar kepala-kepala daerah itu diangkat dari TNI. Itulah dari hasil riset kalau kita baca bahwa betapa luar biasanya ketika TNI sudah dicabut duifungsinya, maka yang terjadi di Indonesia itu adalah the rise of Polri. Jadi duifungsinya pindah dari TNI pindah ke Polri. Walaupun sebenarnya ya, di dalam aturannya itu jelas menyatakan bahwa setiap anggota Polri yang akan menduduki jabatan sipil atau jabatan-jabatan sosial itu dia harus mengundurkan diri. Itu jelas aturannya. Tapi kemudian ada surat yang diterbitkan oleh Kapolri ya, itu menjelaskan bahwa sepanjang dalam penugasan maka yang bersangkutan tidak perlu mundur. Jadi ada dua undang-undang yang bertabrakan sebenarnya, sehingga jangan heran lagi-lagi kalau hampir semua jabatan-jabatan sipil itu bisa ditempati atau bisa diduduki oleh anggota Polri. Karena memang ada aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri bahwa sepanjang dalam penugasan maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri atau tidak perlu dipensiunkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kualitas regulasi dan birokrasi kita buruk. Kita tahu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia itu menjadi sangat marak, kualitas regulasi kita itu sangat buruk. Salah satu contohnya misalnya ya, undang-undang tentang KPK ya tahun 2019 itu dibuat dalam tempo yang begitu singkat ya, yang mengakhiri undang-undang sebelumnya.
itu dibuat dalam beberapa bulan dan alhamdulillah hasilnya bisa membunuh KPK itu sendiri. Karena hampir sebagian besar ya aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang KPK tahun 2019 itu justru tidak menguatkan lagi KPK, tapi dia justru melemahkan KPK secara institusi. Salah satu contohnya misalnya, tadinya KPK di dalam undang-undang lamanya keberadaannya itu adalah sebagai lembaga independen. Tetapi di dalam undang-undang baru KPK tahun 2019 maka nyata-nyata di situ disebutkan bahwa KPK berada di bawah rumpun eksekutif. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ya, aturan yang ada yang kita sudah sepakati, aturan internasional yaitu UNCIC, United Nations Against Corruption, United Nations Convention Against Corruption itu nyata-nyata menyatakan bahwa setiap lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu sifatnya harus independen, dia harus terbebas dari kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Tapi apa yang terjadi dan terjadi di Indonesia sebaliknya. Kemudian salah satu contoh regulasi yang buruk juga menurut saya, kita paham bersama ya, ketika undang-undang Cipta Kerja dibuat, itu tebalnya luar biasa kan. Kalau ada yang hampir 1000 halaman, undang-undang Cipta Kerja itu hampir 1000 halaman, naskah akademiknya juga 1000 halaman, ya, tebal sekali naskah akademiknya 1000 halaman. Kemudian dia terdiri dari 97 undang-undang ya, yang dibahas, yang dibuat menjadi satu undang-undang menjadi Omnibus Law Cipta Kerja, itu hanya diselesaikan dalam tempo hampir 1 tahun. Bayangkan, coba kita bayangkan ya. Ada 97 undang-undang yang dibahas, yang dibuat, itu bisa diselesaikan dalam tempo 1 tahun. Ini impossible, tidak masuk akal. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya kemudian muncul, kenapa undang-undang Cipta Kerja kita begitu buruk? Karena memang tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Bayangkan, 97 undang-undang itu dibahas dalam tempo 1 tahun. Makanya hasilnya seperti ini. Undang-undang Cipta Kerja kita itu amburadul sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat apa dia itu undang-undangnya memang dia tebal hampir 1000 halaman dan juga naskah akademik itu lebih dari 1000 halaman. Tapi isinya, substansinya itu berantakan semua. Makanya ketika dia diajukan ya ke MK di judicial review, maka ada sebagian pasal-pasalnya atau aturan-aturan itu yang menjadi buruk. Inilah salah satu contoh bahwa betapa buruknya regulasi kita dan salah satu faktor penyebab korupsi yang tadi saya katakan state capture corruption. Salah satu penyebab itu adalah itu tadi regulasi yang buruk. Yang keempat, faktor yang keempat yang menyebabkan state capture corruption di Indonesia itu adalah kutukan sumber daya alam kita. Apa yang dimaksud dengan kutukan sumber daya alam kita? Ini menarik ya kalau kita lihat. Negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, secara logika harusnya negara itu atau rakyat itu sejahtera. Ya. Jadi negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, maka seharusnya rakyatnya itu menderita. Tapi apa yang terjadi? Negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, alih-alih rakyatnya makmur, alih-alih rakyatnya sejahtera, tapi justru rakyatnya semakin menderita, semakin miskin. Apa contohnya? Ada nggak di sini teman-teman dari Kalimantan? Ada dari Kalimantan? Oke. Jadi ini lagi-lagi bukan omong-omongnya, ini riset. Jadi riset dari Darren Acemoglu yang dibuat dalam sebuah buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Salah satu riset itu adalah di Indonesia tentang negara-negara yang sumber daya alam yang kaya. Dalam buku itu dia bercerita, dalam riset itu dia bercerita bahwa negara-negara yang sumber daya alam yang kaya bukannya negara itu makmur, tapi justru negara itu kadang-kadang menjadi negara miskin. Kenapa demikian? Karena di dalam riset itu dijelaskan bahwa rata-rata pejabat atau penguasa di negara-negara yang sumber daya alamnya kaya,
itu adalah pemburu rente. Apa yang dimaksud pemburu rente? Rata-rata pejabatnya itu mencari duit. Itu ciri-ciri negara-negara yang sumber daya alamnya kaya. Jadi kalau Anda lihat, kalau ada negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, penguasanya atau pemimpinnya itu rata-rata pemburu rente. Saya kasih contoh misalnya Kalimantan. Siapa yang nggak kenal Kalimantan? Kalimantan itu sumber daya alamnya luar biasa, batu baranya luar biasa. Dulu waktu saya di KPK kita coba mengukurnya. Tongkang yang membawa batu bara satu kali jalan itu kira-kira waktu dulu kita sempat itu sekitar 30 sampai 40 miliar satu kali jalan. Itu di Kalimantan. Jadi kalau dia sampai ratusan kali jalan, kita bisa memperkirakan berapa ratus miliar bahkan triliun duit yang ada di Kalimantan dari sumber daya alam yang luar biasa. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Tahukah Anda bahwa salah satu daerah termiskin ini bisa terkonfirmasi lewat Badan Statistik kita, salah satu provinsi termiskin di Indonesia itu adalah Kalimantan. Ya. Jadi ini terkonfirmasi tadi oleh riset itu ya, mengapa negara gagal. Dia mengatakan bahwa negara-negara gagal itu memang sumber daya alamnya kaya, tapi rakyatnya tidak makmur, rakyatnya justru miskin. Karena kenapa? Karena rata-rata pemimpinnya, rata-rata penguasanya itu pemburu rente. Oke, tukang cari duit semua. Kemudian yang kedua, ciri-ciri negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, rata-rata ini lagi ciri-cirinya, dan ini terkonfirmasi semua lewat riset yang ada di lapangan bahwa rata-rata negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, penguasanya atau pejabatnya itu rata-rata merangkap sebagai pengusaha. Mau lihat buktinya? Kita coba tes. Berapa jumlah menteri yang berlatar belakang pengusaha di era Jokowi dan di era sekarang? Hampir sebagian besar. Di kabinet Pak Jokowi rata-rata menteri itu latar belakangnya pengusaha. Kemudian dari hasil riset Tempo, kalau Anda lihat, dari 575 anggota DPR yang ada di Jakarta, itu 250 lebih itu latar belakangnya pengusaha. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, apa persoalan atau apa masalahnya kalau penguasa itu merangkap sebagai pengusaha? Apa masalahnya? Kan tidak ada masalah, pasti kita bertanya gitu. Apakah memang menimbulkan masalah kalau misalnya pejabat itu merangkap sebagai pengusaha? Kan tidak ada masalah, kadang-kadang kita berpikir begitu. Enggak, ini justru jadi problem terbesar. Kenapa dia menjadi problem terbesar? Karena kalau pejabat atau aparatur negara itu merangkap sebagai pengusaha, maka percayalah, katakanlah anggota DPR merangkap jadi pengusaha, maka percayalah seluruh kebijakan-kebijakan, baik itu berupa undang-undang maupun regulasi yang dikeluarkan, maka aturan-aturan serta kebijakan yang dikeluarkan tidak ada berpihak kepada rakyat, tapi justru berpihak kepada kepentingan usaha. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya di dalam riset ini mengatakan bahwa negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, rata-rata pejabat itu merangkap sebagai pengusaha, dan itu menjadi problem. Oleh karena itu, di dalam riset Dora Kajemudu, dia menyatakan bahwa sumber daya alam itu bukan blessing, ya, bukan anugerah, tapi curse, kutukan. Maka dengan negara-negara yang sumber daya alamnya kaya itu, kita jangan senang dulu menyatakan itu blessing, itu anugerah, tapi justru tidak, justru sebaliknya. Karena kenapa justru sebaliknya? Justru dia menjadi kutukan. Kenapa menjadi kutukan? Karena rakyat menjadi miskin. Kenapa rakyat menjadi miskin? Karena penguasanya di daerah-daerah sumber daya alam kaya itu rata-rata merangkap sebagai pengusaha. Dan selain sebagai pengusaha, rata-rata pejabatnya itu pemburu rente. Itu sebenarnya yang ada di riset mengapa negara gagal.
Sudah, Pak. Oke. Oleh karena itu saya ingin menggambarkan bahwa kalau kita ingin, ya, sekali lagi kalau kita ingin ya, memperbaiki negeri ini, ya, menyelamatkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi, maka PR terbesar kita adalah, ini PR terbesar kita, mampukah kita menghilangkan praktek atau dominasi oligarki di pemerintahan ini, atau mampukah kita menyingkirkan oligarki dari praktek-praktek ketatanegaraan kita. Kalau kita tidak mampu menyingkirkan praktek-praktek oligarki terhadap intervensi negara, maka problem terbesar kita ada problem yang seperti kita alami sekarang ini. Jadi ada satu cara sebenarnya kalau kita ingin mengembalikan negara ini menjadi negara yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni, negara yang seharusnya kaya, negara yang punya potensi dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi negara yang maju, maka satu-satunya cara kita harus mampu ya menyampingkan ya atau mengendalikan praktek-praktek oligarki di pemerintahan ini. Untuk menghilangkan itu mungkin sama sekali tidak bisa, tapi paling tidak kita bisa mengendalikan dan menyampingkan praktek-praktek oligarki yang menghegemoni kekuasaan kita ini. Tapi ini sebentar, terima kasih.